Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li dzurriyyatihi wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, senantiasa dalam rahmatnya, dalam lindungannya, dalam keberkahannya. Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lancar, tiada halangan apapun dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah ijazah atau amalan yang dilakukan oleh saudara kita, oleh guru kita, yaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kaum Aswaja. Sebuah amalan agar menjaga kesehatan mata kita, agar mata kita sehat sepanjang hayat, agar mata kita senantiasa sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit mata, entah itu rabun, entah itu buta, entah itu katarak, entah itu mata minus dan sebagainya. Amalan ini dilakukan oleh guru-guru kita, oleh ulama kita sejak dahulu, sehingga mereka terjaga penglihatannya sampai sepanjang hidup mereka. Bagaimana amalan yang biasa dilakukan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita? Ini banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau melindungi penglihatan kita agar mata kita sehat. Nanti pemirsa atau teman-teman semuanya bisa memilih, karena semuanya ini baik dan semuanya ini sangat layak, sangat baik untuk kita amalkan. Jadi nanti bisa salah satunya atau semuanya diamalkan, boleh-boleh saja. Kalau menggunakan salah satu cara belum berhasil, belum tercapai, bisa menggunakan cara yang lain. Karena semuanya, segala obat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita untuk berikhtiar, kemudian kita meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk tawakal kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amalan untuk menjaga kesehatan mata kita, yaitu bisa mengamalkan berdasarkan Al-Quran. Ini tercantum dalam Al-Quran ayat yang bisa kita baca, yaitu surat Qaf ayat 22. Surat Qaf ayat 22. Ayat yang bisa kita baca, yaitu ayat ini memang singkat, dan nanti ketika kita amalkan tidak kita baca satu ayat tersebut, tapi kita potong, kita ambil bagian belakangnya. Ayat lengkapnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka ayat yang kita gunakan atau ayat yang kita baca yaitu bagian belakangnya, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ini tercantum dalam surat Qaf ayat 22. Bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya menggunakan jari kita, media jari kita. Kemudian kita bacakan ayat tersebut.
fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Bisa 3 kali atau lebih dari itu juga diperbolehkan. Kemudian ditambahi dengan salah satu Asmaul Husna juga bagus. Asmaul Husna yang berbunyi Ya Basir. Ya Basir ini artinya adalah wahai Zat yang maha melihat, ya. Ini sebagaimana ikhtiar kita, tujuan kita itu agar penglihatan kita terang benderang, cerah, terhindar dari berbagai macam penyakit seumur hidup kita. Setelah membaca ayat itu tadi, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, kemudian kita usapkan di bagian mata kita, kelopak mata kita atau bagian matanya juga boleh. Nah, diusap berkali-kali, kemudian ini dilakukan secara rutin berulang-ulang setiap setelah sholat boleh, atau setiap aktivitas yang kita lakukan ketika kita ingin terapi atau mengamalkan ijazah tersebut. Ya. Itu amalan yang pertama, yaitu menggunakan ayat Al-Quran, yaitu surat Qaf ayat yang ke-22. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kemudian amalan yang kedua, ini bisa menggunakan amalan sholawat, kemudian kalimat tauhid. Sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian menghadapkan jari kita, ibu jari. Kemudian la ilaha illallah nurul aini Muhammad Rasulullah qurratul aini. Ya, ini menggunakan kalimat tauhid dan kalimat salawat tadi. La ilaha illallah nurul ain Muhammad Rasulullah qurratul ain. La ilaha illallah nurul ain Muhammad Rasulullah qurratul ain. Kemudian diusapkan ke mata kita. Ya. Ini terapi kesehatan mata atau amalan untuk mencerahkan mata kita menggunakan sholawat dan kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga, ini juga amalan yang bisa kita amalkan, bisa kita lakukan untuk kesehatan mata kita dengan kalimat azan. Salah satu lafaz azan yaitu ada tertera syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, saat kita mendengar lafaz azan itu, kita menggunakan media ibu jari kita atau jempol kita. Ketika mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita berdoa, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita tambahi ya Sayyidi juga boleh. Marhaban bihabibi wa sayyidi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita baca 3 kali, kemudian kita kecup ibu jari kita, ya, atau kita hisap. Kemudian kita oleskan atau kita tempelkan di kedua mata kita, ya, atau di kelopak mata atau di bagian matanya juga diperbolehkan. Ya. Nah, itu tadi terapi atau ijazah untuk kesehatan mata menggunakan lafaz azan, yaitu pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berdoa,
marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini adalah sholawat yang diajarkan oleh guru kita, yaitu abah guru sekumpul, yaitu Syekh atau Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, yang masyhur di tengah-tengah kita, yang sering kita sebut beliau dengan panggilan abah guru sekumpul. Nah, ini adalah ulama yang sangat terkenal, ulama wali Allah, yang banyak memberikan ijazah atau memberikan amalan-amalan kepada guru-guru kita. Nah, dari beliaulah kemudian sampai kepada guru kita. Ini diantaranya untuk menjaga kesehatan mata atau terapi mata agar mata yang sakit bisa sembuh. Ini bisa mengamalkan sebuah sholawat yang diajarkan oleh guru kita, yaitu abah guru sekumpul. Ini dibaca setelah sholat subuh, itu dibaca 10 kali. Gunakan ibu jari kita, kemudian kita membaca sholawat yang khusus untuk terapi mata yang diajarkan oleh guru kita, yaitu abah guru sekumpul. Allahumma sholli ala man Allahumma sholli ala man ala kafaihi ainu qatadah. Nah, dibaca 10 kali lafadznya, Allahumma sholli ala man ala kafaihi ainu qatadah. Allahumma sholli ala man ala kafaihi ainu qatadah. Ini lafadz salawat yang diajarkan oleh guru kita Zaini Abdul Ghani atau abah guru sekumpul. Ya, kemudian dibaca 10 kali, kemudian dioleskan atau diusap-usapkan ke bagian mata kita. Nah, itu beberapa amalan, ada kurang lebih ada 4 amalan, 4 ijazah yang bisa kita amalkan. Bisa kita memilih salah satunya yang kita anggap mudah, atau keempat-empatnya bisa kita gunakan, mana yang cocok, mana yang kita bisa istiqomah untuk mengamalkannya. Ya, saya ijazahkan kepada Anda semuanya, bagi yang punya keluhan penyakit mata yang saat ini belum sembuh, atau ingin menjernihkan mata kembali walaupun tidak sakit, itu juga bisa diamalkan. Kita jadikan sebagai terapi setiap harinya. Semuanya tentu segala kesembuhan bersumber dari Allah, berasal dari Allah. Tugas kita semuanya untuk melakukan terapi atau pengobatan atau ikhtiar agar segala berbagai macam penyakit Allah hilangkan dari sisi kita semuanya. Tentunya yang tidak kalah pentingnya, yang perlu kita lakukan atau kita wajib untuk kita lakukan adalah kita tidak meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting, terutama sholat 5 waktunya. Kemudian juga demi untuk suksesnya atau tercapainya hasil atau hajat kita untuk penyembuhan mata kita, berbagai macam penyakit itu tadi, maka juga sangat dianjurkan kita juga menjaga kesehatan mata kita menggunakan ilmu medis atau ilmu kesehatan. Di antaranya memperbanyak vitamin konsumsi yang mendukung untuk kesehatan mata kita. Di antaranya mengkonsumsi makanan-makanan atau sayuran-sayuran, buah yang mengandung vitamin A atau vitamin yang penting untuk kesehatan mata. Kemudian juga kita menghindari hal-hal atau aktivitas yang bisa mengganggu, mengurangi pandangan kita atau kejernihan mata kita. Di antaranya kita membaca tulisan atau buku bacaan itu dalam kondisi terang ketika malam hari dengan nyala lampu yang jernih, yang terang, tidak membaca di tempat yang gelap. Kemudian kita membaca dalam keadaan atau posisi yang benar, yang baik, yaitu posisi duduk
tidak membaca ketika dalam kondisi sedang tidur-tiduran atau berbaring. Itu mengganggu atau mengurangi daya penglihatan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga penglihatan kita, mata kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang dilarang oleh agama, dari hal-hal pandangan yang itu tidak layak untuk kita lihat, yang bukan mahramnya, atau melihat gambar-gambar yang bisa membangkitkan gairah seksual atau nafsu. Itu paling penting untuk kita hindari, sehingga tidak menambah kemaksiatan dalam diri kita, tidak menambah kemaksiatan pandangan kita. Sudah selanjutnya kita selaku muslim dan muslimah untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan yang ingin mengamalkan di antara amalan itu, mudah-mudahan di antaranya itu bisa bermanfaat, bisa sukses, bisa qabul, bisa tercapai apa yang kita hajatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Kita istiqamah dalam beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kesalahannya. Al-afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.